Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hajara dengan NIM 230404501008 dari BKC 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 soal UTS dari mata kuliah Sosioantropologi Pendidikan, di mana soal yang pertama yaitu mengidentifikasi hal-hal yang berkenan dengan fenomena sosiologi dalam film Laskar Pelangi, di mana terdapat 4 poin yang harus dijelaskan, yaitu yang pertama, sosiologi dan penyesuaian diri. Nah, dalam film Laskar Pelangi terdapat penggambaran tentang bagaimana karakter-karakter utama belajar berinteraksi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, serta bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang ada. Kemudian yang kedua yaitu pranata dan stratifikasi sosial. Nah, film tersebut memperlihatkan bagaimana pranata-pranata sosial seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat mempengaruhi hidup karakter-karakternya, serta bagaimana stratifikasi sosial tercermin dalam akses mereka terhadap pendidikan dan kesempatan hidup. Kemudian yang ketiga, mobilitas sosial. Karakter-karakter dalam film tersebut menghadapi tantangan dalam mencapai mobilitas sosial baik secara ekonomi maupun sosial yang seringkali terkait dengan pendidikan dan kesempatan yang diberikan. Kemudian yang keempat, perubahan sosial. Nah, film ini menggambarkan perubahan sosial melalui perjuangan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan mengubah realitas sosial di lingkungan mereka. Kemudian soal yang kedua, dari dan hingga menit keberapa aktor film sedang melakukan yang pertama sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, dari menit ke-00 sampai menit ke-10, pengenalan awal Laskar Pelangi menunjukkan interaksi dan sosialisasi antara murid di sekolah Muhammadiyah Belitung. Nah, pada menit ke-30 sampai ke-35, Mahar membantu Flo yang kesulitan berbahasa Indonesia, menunjukkan proses penyesuaian diri Flo dalam lingkungan baru. Kemudian pada menit ke-50 sampai ke-55, Ikal dan kawan-kawan bermain layang-layang menunjukkan proses sosialisasi dan kerjasama antar murid. Kemudian yang kedua, pranata dan stratifikasi sosial. Dari menit ke-15 sampai ke menit 20, Pak Harfan menegakkan peraturan sekolah, menunjukkan pranata pendidikan dan stratifikasi sosial di sekolah. Kemudian pada menit ke-40 sampai 45, Lintang membantu A. Kiong yang kesulitan belajar, menunjukkan pranata sosial saling tolong-menolong. Kemudian pada menit ke-65 sampai menit ke-70, masyarakat Belitung membantu membangun kembali sekolah yang roboh, menunjukkan pranata sosial gotong royong. Kemudian yang ketiga, mobilitas sosial. Pada menit ke-25 sampai 30, Harun ingin menjadi dokter, menunjukkan keinginan untuk mobilitas sosial ke atas. Kemudian pada menit ke-75 sampai 80, Ikal diterima di SMA negeri, menunjukkan mobilitas sosial ke atas melalui pendidikan. Kemudian yang keempat, perubahan sosial. Dari menit ke-10 sampai ke-15, Sekolah Muhammadiyah Belitung yang sederhana menunjukkan kondisi sosial masyarakat Belitung yang kurang mampu. Kemudian pada menit ke-60 sampai 65, masyarakat Belitung gotong royong membangun sekolah, menunjukkan perubahan sosial dalam semangat kerjasama. Kemudian soal yang ketiga, mengapa aktor tersebut melakukan yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, aktor tersebut melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri untuk dapat bersosialisasi dengan lingkungan baru di sekolah, memahami norma-norma baru, dan membangun hubungan dengan teman-teman sebaya serta guru-guru. Kemudian yang kedua, pranata dan stratifikasi sosial. Aktor tersebut mungkin melakukan pranata dan stratifikasi sosial sebagai respon terhadap tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk mematuhi norma-norma dan peran-peran sosial yang sudah ada.
Kemudian yang ketiga, mobilitas sosial. Aktor tersebut melakukan usaha untuk mencapai mobilitas sosial dengan cara mengejar pendidikan yang lebih tinggi atau mencari peluang-peluang baru yang mungkin memungkinkan mereka meningkatkan status sosial mereka. Kemudian yang keempat, perubahan sosial. Aktor tersebut mungkin terlibat dalam upaya perubahan sosial dengan menjadi agen perubahan di lingkungan mereka, mendorong perubahan positif melalui pendidikan dan kesadaran akan hak-hak mereka. Kemudian soal yang terakhir yaitu bagaimana aktor tersebut melakukan yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, aktor tersebut mungkin melakukan sosialisasi dan penyesuaian diri dengan mengamati dan meniru teman-teman sebayanya, bertanya kepada guru-guru, dan menghadiri kegiatan-kegiatan sekolah. Kemudian, pranata dan stratifikasi sosial. Aktor tersebut bisa melakukan pranata dan stratifikasi sosial dengan mematuhi aturan sekolah, mengikuti hierarki dalam sistem pendidikan, dan berusaha memenuhi ekspektasi sosial yang ada. Kemudian yang ketiga, mobilitas sosial. Aktor tersebut dapat melakukan berbagai tindakan untuk mencapai mobilitas sosial seperti belajar keras, mengikuti pelatihan tambahan, atau mencari peluang-peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, perubahan sosial. Aktor tersebut mungkin melakukan perubahan sosial dengan terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, kampanye untuk pendidikan yang lebih baik, atau membantu teman-teman mereka yang kesulitan dalam belajar. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.